Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, bisa menyusun daftar barang berharga yang nanti dibawa ke surga? Ada? Barang-barang berharga yang nanti bisa dibawa ke surga? Tidak ada ya? Jadi kalau ternyata tidak ada yang kita bawa, yang kita kumpulkan nanti menjadi apa? Sia-sia ya? Sia-sia tidak? Uangnya banyak di bank, tapi kemudian nggak bisa diambil, maka uangnya jadi sia-sia ya. Supaya tidak sia-sia, kasihkan paroki ya. Ya, pasti tidak sia-sia. Saya sering melihat kalau misalnya ke restoran, walaupun saya tidak pernah ke restoran, tapi sering melihat ngambilnya banyak-banyak makanan, tapi kemudian tidak habis. Maka makanannya menjadi apa? Sia-sia juga ya. Di satu negara, saya lupa apakah Finlandia kalau tidak salah, kalau kita
makan kemudian kita ke restoran pesan makan banyak kemudian tidak kita habiskan, itu kita akan kena denda. Walaupun sudah kita bayar. Ya. Alasan mereka adalah hasil bumi kami itu terbatas. Maka kalau saudara tidak menghabiskan makanan yang sudah dibeli, itu berarti menyia-nyiakan hasil bumi kami dan boleh dikatakan menghina begitu, menghina negara itu. Nah, ada banyak contoh bahwa yang sering kita lakukan itu nanti menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, tadi kitab pengkhotbah sudah menggambarkan banyak. Memang kalau disimpulkan di titik itu, ya artinya seluruh hidup kita, dikatakan apa yang terjadi dan kita lakukan di bawah terik matahari itu adalah tidak berguna. Lalu kita mungkin tidak buat apa-apa karena bingung. Tetapi pesan di situ adalah kalau kita melakukan sesuatu, apapun itu, harus dalam kerangka kita memaknai hidup kita, keberadaan kita di dunia ini, bahwa ada memang sesuatu yang tidak sia-sia, sesuatu yang penting kita lakukan, yaitu bahwa hidup kita harus berguna. Hidup kita harus memberi arti bagi orang lain, sesama. Persis juga yang dikatakan oleh Santo Paulus bahwa perkara dunia sehebat apapun itu kita lakukan, nanti juga tidak akan punya arti. Maka kita diajak untuk bisa mengerti perkara-perkara surgawi. Nah, kita semua hidup dan berkembang di dunia ini disertai dalam hati nurani kita, yaitu hukum ilahi, hukum surgawi, yaitu hukum cinta kasih. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita wujudkan, kita amalkan, kita kerjakan di dunia ini. Dan hukum itu sudah menjadi hukum kita orang Katolik, anggota Gereja Kristus. Kalau saya tanya sekarang, apakah di antara keluarga Katolik ada orang-orang yang masih saling rebutan harta? Masih tidak? Masih banyak. Orang yang rebutan warisan? Banyak, sampai berkelahi, sampai ada yang membawa ke pengadilan. Orang Katolik yang nyerobot tanah orang Katolik sendiri? Masih banyak. Nah, itu artinya hukum kasih yang dimaksudkan supaya dihidupi dan terus diajarkan oleh Kristus melalui sabdanya dan juga ajaran gereja, ternyata belum ampuh, belum mempan begitu. Nah, banyak kasus nanti dibawa ke Romo, gimana saudaraku itu dia sudah istilahnya ngabisin banyak harta keluarga, kemudian masih ingin tanahnya dijual, padahal itu warisan yang lain dan seterusnya. Nah, orang dan kita semua bisa kemudian disibukkan oleh yang namanya urusan-urusan duniawi yang barangkali memang dalam pikiran kita itulah yang sedang kita hidupi dan kita jalankan. Ya, mungkin ada yang punya prinsip bahwa karena hidup ini punya hanya sekali, maka memang harus menikmati semua. Nah, perkara-perkara yang mungkin pelan-pelan membuat kita tidak memahami sebetulnya untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada di dunia ini. Dengan ya sisi bahwa memang kita punya sisi egoisme, tapi kita juga punya sisi sosial. Hukum cinta kasih itu baru akan bisa dilaksanakan ketika kita paham bahwa kita punya dimensi sosial dalam hidup kita.
Dan ternyata itulah yang diperhitungkan oleh Allah sendiri. Ketika Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan nanti semua akan ditambahkan kepadamu, itu baru bisa dihayati ketika memang kita ingin agar seluruh hidup kita ini berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dan secara detail dan apa istilahnya sangat jelas sebetulnya selalu ada dalam ya karya-karya sosial gereja. Gereja tidak hanya mengurus dirinya sendiri, persekutuannya, walaupun itu sangat perlu, ya. Tetapi persekutuan yang kita bangun adalah persekutuan dengan dasar hukum cinta kasih. Itu artinya juga harus kita buktikan. Dan kemudian cinta kasih yang katakanlah beramal banyak, itu mendatangkan upah di surga, ya tidak lain adalah ketika berguna bagi sesama. Kita sudah dibantu oleh mekanisme dan fasilitas dari ajaran gereja, yaitu supaya kita menjadi garam dan terang, supaya kita bisa berfungsi baik sebagai utusan Allah yang memang harus membawa kebaikan di dunia ini. Nah, untuk tingkatannya, yang persekutuan atau paguyuban, yang memang didasari hukum cinta kasih juga, itu sebetulnya tidak boleh membuat kita terlalu sibuk, membuat kita lebih dominan memperhatikan pada hal-hal itu, atau juga kemudian merasa bahwa itulah yang paling penting. Nah, kita sudah dibantu dengan 5 pilar gereja yang nanti juga akan dibahas, dilaporkan melalui kunjungan kanonik ini, apa yang sudah dibuat oleh paroki ini dalam masing-masing pilarnya. 3 pilar pertama, pengajaran benar, beribadah benar, bersekutu benar, atau katekese, liturgi, dan koinonia. Itu adalah urusan internal kita. Harusnya tidak banyak waktu dan energi kita buang hanya untuk terus membangun persekutuan ini, karena kemudian ada 2 tugas yang jauh lebih penting, yaitu diakonia dan martiria, pelayanan dan kesaksian. Bagaimana kita yang punya identitas, kapasitas, kualitas sebagai garam dan terang ini memang kemudian membawa kebaikan di tengah masyarakat. Para romo pasti sudah pernah mengalami yang namanya lebih dahulu memilih kerajaan Allah, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, supaya seluruh pikiran, hati, dan juga tenaga dicurahkan untuk membawa kebaikan kemana-mana. Dan katekisi kita adalah supaya kemudian pelayanan kita semakin hari semakin lebih baik. Kita juga akan melihat apakah perjalanan iman kita yang nanti hampir 100 tahun di bumi Lampung ini juga membawa manfaat bagi masyarakat. Atau kita masih terlihat sebagai makhluk asing yang tidak dikenal oleh masyarakat Lampung. Mungkin kita kurang, katakanlah, berdaya bagi mereka, sehingga tetap membuat kita seolah-olah, ya katakanlah, orang yang lain. Nah, maka dalam refleksi nanti tahun 100 tahun iman di Lampung, akan ada pertanyaan besar itu, apakah gereja Katolik sudah berguna bagi masyarakat Lampung? Bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita menggarami mereka, ya, bukan sebagai objek dalam arti yang harus kita ubah, tapi supaya mereka kemudian bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang berasal dari gereja Katolik. Ya.
Kita nanti tidak ada gunanya punya gereja yang bagus, punya gereja yang nyaman, yang ber-AC, liturginya meriah, apalagi ya paguyubannya bagus, kalau kemudian kita tidak memberi dampak apa-apa di tengah masyarakat. Ya. Karena nanti juga gerejanya tidak kita bawa ke surga, liturginya barangkali kita akan bergabung dengan paduan suara para malaikat, ya. Tetapi kemudian memang yang paling penting adalah kita bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah hal utama dari hukum cinta kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya orang lain. Dan kita sudah diajar oleh Paus Fransiskus tentang persaudaraan yang sejati. Persaudaraan di antara umat manusia yang sama-sama adalah citra Allah. Yang selalu kita doakan dalam doa ardas kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh membuat hidup kita tidak sia-sia. Karena sehebat apapun nanti paguyuban kita, persekutuan kita, kalau kita kemudian tidak bisa menyalurkan hukum cinta kasih kita di tengah masyarakat, ya bisa kita sebut yang kita lakukan adalah sesuatu yang fatal, sesuatu yang sia-sia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.